Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat kepada Bapak Hadi Barul Hakam MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Sucindayani dengan NIM 231252365. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Formulasi dan Uji Sifat Fisik Sediaan Liptin menggunakan ekstrak babit beta vulgaris sebagai pewarna alami. Untuk latar belakang, di Indonesia sejarah tentang kosmetik telah dikenal sebelum zaman penjajah Belanda. Dewasa ini, kosmetik telah menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian besar populasi wanita sering dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan untuk luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau melindungi atau melihara tubuh pada kondisi baik. Terus yang kedua, sebagian besar populasi wanita meyakini bahwa penggunaan kosmetik mampu mempercantik diri. Salah satu sediaan kosmetik yang digemari oleh wanita adalah warna bibir. Warna bibir merupakan salah satu sediaan kosmetik yang memiliki peran dalam memberikan sentuhan artistik pada pewarna bibir. Terus yang ketiga, morfologi dan taksonomi buah bit. Beta vulgaris merupakan tanaman yang banyak terdapat di Eropa, Asia, serta di Amerika. Daun dari tanaman bit biasanya memanfaatkan kandungan gula sukrosa pada umbi bit. Umbi bit dapat dimanfaatkan untuk produksi gula karena tingginya kandungan gula sukrosa pada umbi bit. Umbi bit tersebut tidak digunakan sebagai pemanis saja, melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Hadirnya inovasi baru mengenai pewarna bibir dalam sediaan cairan kini lebih dikenal dengan sebutan lip tint. Selanjutnya, salah satu zat utama dalam formulasi lip tint adalah zat warna. Penambahan zat warna dalam formulasi sediaan lip tint adalah untuk memberikan warna yang cerah, natural, dan segar pada bibir. Terus, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencoba mendapatkan alternatif zat atau bahan pewarna dengan menentukan formulasi sediaan lip tint dan memiliki untuk menggunakan pewarna alami dari tumbuhan pewarna, karena pewarna alami lebih aman. Rumusan masalah berdasarkan berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu pertama, apakah terdapat pengaruh pada perbedaan konsentrasi terhadap karakteristik fisik? Yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak babit terhadap uji sifat fisik dalam formulasi sediaan lip tint? Tujuan penelitian, yang pertama tujuan umum. Tujuan penelitian ini adalah membuat formulasi dan uji sifat fisik sediaan lip tint dengan menggunakan ekstrak buah bit sebagai pewarna alami. Terus tujuan khusus memformulasikan ekstrak buah bit sebagai pewarna alami sediaan lip tint, mengidentifikasi dan menganalisis formula terbaik di antara variasi konsentrasi ekstrak buah bit ditinjau dari uji sifat fisik. Manfaat peneliti. Manfaat bagi peneliti menemukan alternatif pewarna sintetik dengan memanfaatkan ekstrak buah bit beta vulgaris sebagai pewarna alami yang aman dan ramah di lingkungan. Terus mendapatkan formulasi sediaan lip tint yang baik dan dapat ditindaklanjuti untuk prospek kemasarannya. Terus selanjutnya, manfaat bagi peneliti lain menjadi acuan referensi untuk dia lanjutkan dan dikembangkan dalam penelitian ini. Penelitian berikutnya terkait formulasi sediaan lip tint, lipstick, lip cream, atau lip balm yang dapat dikembangkan dengan mengkombinasikan ekstrak buah bit dengan ekstrak tanaman herbal lainnya. Memberikan informasi mengenai konsentrasi ekstrak buah bit yang paling baik dan mempengaruhi pada hasil akhir warna sediaan lip tint. Bagi manfaat bagi masyarakat, manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah dapat menjadi acuan motivasi untuk melestarikan budidaya tanaman herbal yang bermuat dalam kefarmasian seperti tanaman buah bit yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, ini bisa dilihat sendiri untuk tabel klasifikasi buah bit beta vulgaris. Selanjutnya, kandungan kimia buah bit menurut penelitian ini
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wirangi 2017, buah bit merupakan tanaman yang mengandung berbagai macam senyawa aktif antara lain tanin, flavonoid, polifenol, terpenoid, saponin, dan alkaloid. Selanjutnya pigmen warna bit, warna buah bit. Pigmen warna yang memberikan warna merah pada buah bit sebagai pewarna alami disebut dengan bestasianin. Bestasianin merupakan pigmen berwarna merah atau merah violet. Bestasianin hanya terdapat pada tanaman familia Coreopilalis dan Amaranthaceae. Pigmen betasianin bersifat mutual eksklusif dengan antosianin. Artinya keberadaan antosianin dan betasianin jarang dan hampir tidak pernah ditemukan dalam satu tanaman yang sama. Betasianin dan buah bit diketahui memiliki efek di antiradikal dan aktivitas antioksidan yang tinggi. Betasianin juga mengandung antosianin yang dapat digunakan sebagai pigmen warna pada sediaan farmasi. Metode ekstraksi, metode ekstraksi di sini ada definisi ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan antara bahan dengan campuran bahan lainnya dengan menggunakan pelarut yang cepat dan tepat. Pelarut yang dibutuhkan dalam proses ekstraksi adalah pelarut yang mampu memproses kandungan senyawa yang diinginkan tanpa melibatkan pelarutan kandungan senyawa lainnya. Jenis-jenis metode ekstraksi di sini ada dua bagian. Yang pertama metode ekstraksi dingin, ada maserasi dan perkolasi. Untuk metode ekstraksi panas, di sini ada sokletasi, refleks, dan destilasi uap. Selanjutnya, bibir. Bibir merupakan bagian dari tubuh manusia yang memiliki struktur berbeda dari lainnya. Kandungan melanosit pada bibir termasuk kategori sedikit, maka bagian yang melewati bibir dan berfungsi untuk memberikan warna merah pada bibir. Pada pembuluh darah pada bagian dalam bibir terdiri dari lapisan otot lurik, otot lurikat orbis, dan jaringan ikat longgar. Otot pada bibir terbentuk daerah tepi zona sehingga terlihat bentuk bibir. Selanjutnya, kosmetik sediaan liptin. Liptin adalah sediaan kosmetik yang digunakan pada bibir. Bentuk sediaan liptin lebih cair daripada lipstik pada umumnya karena terbentuk cairan sehingga hal ini mempermudah menggunakan ketika dioles pada bibir. Di sini ada komponen utama sediaan liptin. Yang pertama zat pewarna, kemudian pendispersi utama dan humektan. Dan selanjutnya ada zat tambahan dalam sediaan liptin. Yang pertama antioksidan, pengawet, dan pewangi. Di sini ada tabel kerangka konseptual, bisa dilihat sendiri. Ini untuk tabelnya. Selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah proposisi atau dugaan sementara yang masih bersifat tentatif. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 0H0. Tidak terdapat pengaruh perbedaan pada konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Ekstrak buah bit beta vulgaris terhadap uji sifat fisik sediaan liptin. Terus yang kedua, hipotesis kerja H1, terdapat pengaruh perbedaan pada konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Konsentrasi ekstrak buah bit beta vulgaris terhadap uji sifat fisik sediaan liptin. Desain penelitian. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah desain eksperimen laboratorium. Populasi sampel, populasi yang digunakan dalam penelitian ini serbuk simplisia tanaman buah bir beta vulgaris yang diperoleh dari PT Materia Medica Kabupaten Malang. Terus sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak buah bir diperoleh dari serbuk simplisia buah bir melalui proses ekstraksi maserasi. Untuk variabel penelitian, variabel bebas, penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah formulasi liptin ekstrak buah bir, terus variabel terikat yang digunakan adalah uji sifat fisik sediaan liptin ekstrak buah bit. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Farmasi Politeknik Kesehatan Jember. Untuk waktu penelitiannya, sejak tanggal dikeluarkan izin penelitian hingga penelitian selesai. Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Di sini ada alat dan bahan atau prosedur kerja. Untuk alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, mortir, stemper, alat-alat gelas, pH meter, pipet tetes, objek gelas, deg gelas, water bath, hot plate, cawan,
penangas air, batang pengaduk. Bahan Simplicia buah bit, aquades, minyak jarak, gliserin, phenoxyethanol, asam ascorbat, dan tutti frutti esensial. Untuk prosedur kerjanya, ekstraksi serbuk Simplicia buah bit beta vulgaris. Pada proses ekstraksi maserasi ditimbang serbuk Simplicia 10 Simplicia buah bit beta vulgaris sebanyak 100 gram. Kemudian dimasukkan serbuk Simplicia beta pada bejana dan ditambahkan pelarut sebanyak 750 ml. Ini ada skemanya untuk prosedur kerjanya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, menimbang sampel serbuk Simplia buah bit sebanyak 100 gram, merendam sampel dengan pelarut campuran etanol 70% dan asam sitrat, terus sampel terendam diaduk sekali. Terus menyaring sampel dengan kain flanel setelah direndam selama 3 hari, terus ekstrak cari uap, cair diuap dengan water bath hingga diperoleh ekstrak kental. Ini untuk formulasi sediaan litin, bisa dilihat dari tabel. Selanjutnya, prosedur kerja, prosedur kerja formula, prosedur kerja formulasi sediaan litin. Yang pertama, tuangkan minyak jarak dan ekstrak buah bit ke dalam mortir. Terus larutkan asam askorbat dengan gliserin lalu diaduk sampai homogen. Terus mencampurkan larutan pertama dan larutan kedua. Tambahkan asam askorbat lalu gerus hingga homogen. Terus tambahkan phenoxyethanol dan fruity esensial secukupnya. Kemudian masukkan litin ke dalam wadah. Di sini evaluasi sidang litin. Yang pertama, uji organoleptis. Uji organoleptis merupakan uji yang dilakukan menggunakan indera manusia sebagai parameter untuk mengidentifikasi bentuk, warna, dan aroma. Berikut merupakan skema untuk proses uji organoleptis sediaan leptin ekstrak buah bit. Yang pertama, menyiapkan sediaan leptin ekstrak buah bit. Terus mengamati tekstur, warna, dan aroma sediaan leptin ekstrak buah bit. Terus ada uji homogenitas. Merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui percampuran masing-masing komponen dalam pembuatan leptin telah tercampur rata. Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan kaca transparan. Sediaan leptin dikatakan homogen apabila tidak terdapat bintik-bintik pada olesan leptin di kaca transparan. Berikut merupakan skema untuk homogenitas. Pertama, mengoleskan sediaan leptin pada objek gelas dan ditutup dengan gelas. Terus mengamati homogenitas olesan sediaan leptin menggunakan mikroskop. Terus yang ketiga, mengamati homogenitas olesan sediaan leptin. Sediaan tersebut dikatakan homogen apabila tidak terdapat bintik-bintik atau butiran kasar pada objek gelas. Terus selanjutnya uji pH. Uji pH merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengukur derajat keasaman dan kebasaan suatu larutan. Dalam penelitian ini, uji pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Berikut merupakan skema untuk uji pH. Yang pertama, menyiapkan larutan formula ke dalam beker gelas. Terus langkah kedua, mengamati nilai pH yang ditunjukkan oleh pH meter pada kulit bibir manusia. Rentang normal pH fisiologisnya adalah 4-6. Selanjutnya, uji oles. Uji oles dilakukan secara visual, yaitu melakukan pengolesan sediaan leptin pada punggung tangan. Parameter uji oles ditinjau dari sedikit atau banyak warna yang dapat menempel pada kulit. Berikut merupakan skema untuk uji oles. Yang pertama, sediaan leptin dioleskan pada kulit punggung tangan dan didiamkan selama 1 jam. Terus kemudian setelah didiamkan 1 jam itu diamati pelepas zat-zat warna yang terjadi. Sediaan leptin yang memiliki daya oles baik adalah banyaknya zat warna yang menempelkan ketika dioleskan. Terus di sini ada juga uji iritasi. Beberapa parameter yang menunjukkan timbulnya suatu reaksi kulit seperti kulit kemerahan, gatal-gatal, atau bengkak. Dalam uji iritasi, teknik yang digunakan adalah uji tempel terbuka. Patch test dengan mengoleskan sediaan leptin pada lengan bawah bagian dalam terhadap 30 panelis. Ditunggu selama 1 jam dan dipilih secara acak dari usia 17 sampai 25 tahun. Terus uji kesukaan. Untuk uji kesukaan merupakan penilaian contoh yang diuji dalam penelitian berdasarkan tingkat kesukaan dari penulis. Proses pengujian meliputi uji kesukaan warna, aroma, dan bentuk yang dihasilkan 3 formulasi leptin. Berikut merupakan skema untuk uji kesukaan. Yang pertama, penulis mengamati sediaan leptin berdasarkan aroma, warna, dan bentuknya. Terus
panelis mengisi kuesioner, dihitung jumlah persentase kesukaan. Di sini untuk tabel uji kesukaan dan lanjut teknik pengumpulan data. Di sini ada tiga. Yang pertama observasi. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi proses pembuatan ekstrak buah bit hingga proses formulasi litin buah bit yang dilakukan di laboratorium teknologi farmasi, program studi dekat farmasi, Politeknik Kesehatan Jember. Kuesioner, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam penelitian diperlukan untuk uji iritasi dan uji kesukaan yang akan diberikan kepada 30 panelis. Teknik analisa. Data hasil Data hasil dia dianalisis menggunakan SPSS, Statis Product and Service Solution 22 dengan metode Tuan ANOVA dan dilakukan uji lanjutannya yaitu uji Duncan pada post-hoc test untuk mengetahui formula yang paling disukai oleh panelis. Selanjutnya, ini daftar pustaka saya yang telah saya pakai. Selanjutnya, sekian, terima kasih. Demikian proposal yang kami buat. Apabila ada salah kata atau bahasa yang kami tulis di sini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.